Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambuasa dengan NIM 501240061 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih landasan psikologis itu. Landasan psikologis merupakan dasar pemikiran dalam memahami perilaku manusia yang digunakan untuk menuntun proses bimbingan dan konseling. Sebelumnya, kita menuntun seseorang dalam melakukan proses bimbingan dan konseling. Kita harus memahami terlebih dahulu landasan psikologis itu. Landasan psikologis yang pertama yaitu perkembangan kepribadian. Kita harus memahami bagaimana kepribadian seseorang yang berkembang melalui dari masa kanak-kanak hingga dewasa, merupakan hal yang terpenting dalam bimbingan dan konseling. Terus yang kedua ada psikologi belajar. Memahami bagaimana orang belajar, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan dapat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan konseling. Terus yang ketiga ada teori motivasi. Motivasi merupakan faktor penting yang dilakukan perilaku manusia. Memahami teori motivasi dapat membantu dalam mendorong klien untuk mencapai tujuan yang terakhir. Yang terakhir ada teori perkembangan sosial. Perkembangan sosial seseorang dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan. Memahami teori sosial penting dalam memahami masalah. Terus ada perubahan perkembangan. Landasan psikologis pertama, teori perkembangan, teori yang seperti dikemukakan oleh J. Piaget dan Erik Erikson telah memahami perkembangan dan penyesuaian seiring dengan penemuan penelitian terbaru. Misalnya ada teori perkembangan kognitif. Piaget kini dapat dipahami oleh dalam konteks penekanan pada sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif telah ditambahkan. Terus yang kedua ada pemahaman emosi. Penelitian mengenai emosi dan regulasi emosi telah berkembang dan penekanan pada peran emosi dalam proses belajar dan kesehatan mental. Pendekatan ini baru seperti teori kecerdasan emosional. Daniel Goleman telah menambah dimensi baru dalam memahami perkembangan psikologis. Terus ada penelitian neuroscience. Kemajuan dalam neurasa ini telah memberikan wawasan baru tentang bagaimana perkembangan fungsi kognitif, termasuk pemahaman tentang spesialitas otak dan bagaimana pengalaman membentuk struktur dan fungsi otak. Terus ada teori belajar. Teori belajar juga telah berkembang dengan penekanan pada pembelajaran sosial dan kognitif, serta bagaimana individu memproses dengan lingkungan, beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Terus ada pendekatan multikultural. Kesadaran akan pentingnya konteks budaya dan sosial dalam perkembangan psikologis telah meningkat untuk mendorong integrasi perspektif dan multikultural. Terus ada dasar teori landasan bimbingan dan konseling yang lain terhadap landasan psikologis. Landasan filosofi. Teori ini berkaitan dengan prinsip dan perkembangan hidup mendasari praktik bimbingan dan konseling. Landasan teori ini melibatkan pemahaman tentang konteks sosial dan budaya tempat individu berada. Landasan pendekatan ini terkait dengan tujuan dan metode pendidikan yang digunakan dalam bimbingan dan konseling. Landasan ekonomi. Teori ini melihat bagaimana faktor-faktor ekonomi kehidupan individu. Terus ada pengaruh psikologis terkait perkembangan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada pemahaman diri. Bimbingan dan konseling seringkali membantu individu memahami diri
memahami diri mereka sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan dan tujuan hidup mereka. Terus yang kedua ada pengelolaan emosi. Emosi membantu dalam mengelola dan mengatasi emosi seperti stres dan kecemasan. Dan ketiga, ada perubahan perilaku. Psikologi memberikan dasar untuk memahami dan memodifikasi perilaku. Yang terakhir, ada keterampilan sosial. Bimbingan dan konseling seringkali melibatkan perkembangan keterampilan sosial seperti komunikasi yang efektif, dan keterampilan interpersonal. Adapun contoh-contoh landasan psikologis dalam perkembangan, landasan ini mempertimbangkan terhadap perkembangan siswa agar pembelajaran sesuai dengan zaman. Psikologi belajar. Landasan ini berperan dalam bagaimana materi yang disampaikan kepada siswa bervariasme, dan landasan ini menekankan pemahaman hubungan antar stimulus dan respon dalam pembelajaran psikologi. Daya landasan ini menyatakan bahwa individu memiliki sejumlah daya seperti daya mengenal, mengingat, menangkap, menghayal, berpikir dan merasakan, dan berbuat naturalisme. Romantik, landasan ini menyatakan bahwa anak memiliki potensi-potensi yang terpendam sehingga harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan melalui belajar. Baik, itu saja presentasi dari landasan psikologis dan bimbingan dan konseling. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan. Landasan psikologis. Pendidikan merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas bagaimana informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala lain yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahap usia perkembangan, tentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahap usia. Perkembangan yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.